Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulure Masam, dimanapun Anda berada, khususnya Surabaya. Kali ini liputan haji dari asrama haji, PPIH menemukan palu hingga cobek di tas jamaah. Selalu ada cerita menarik dari perjalanan ibadah haji para calon jamaah haji. Hingga hari kelima operasional embarkasi Surabaya, terdapat pengalaman maupun perbekalan unik yang dibawa jamaah. Di antara perbekalan unik yang dibawa oleh salah satu calon jamaah kloter 5 adalah cobek. Cobek tersebut akhirnya diamankan petugas haji daerah dan dibawa pulang ke Lamongan. Barang tersebut bisa diambil kembali oleh si pemilik sekembalinya dari Tanah Suci di kantor Kemenak Kabupaten Kota setempat. Selain cobek, ada lagi yang membawa palu, paku, tampar, serta barang tajam lainnya. Jemaah yang ingin membawa gunting, silet, pisau, silakan dimasukkan koper bagasi saja. Jangan ditaruh di tas tenteng. Wawasan masyarakat terkait barang bawaan pun semakin hari semakin membaik sebenarnya. Hal ini pun dibuktikan dari kloter 5 asal kota Surabaya yang tidak ditemukan adanya cairan di atas 100 mili dalam tas tenteng jemaah. Dari 146 tas tenteng jemaah kloter 5 asal Surabaya, petugas tidak mengamankan cairan ataupun gel sama sekali. Hanya mengamankan benda tajam seperti gunting, silet, paku, dan palu saja. Hingga Selasa malam tanggal 7 Juni, embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 6 kloter ke Tanah Suci melalui Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya. Berdasarkan laporan dari petugas haji Pacitan, terdapat 2 orang yang belum bisa ikut rombongan masuk ke asrama haji embarkasi Surabaya dikarenakan hasil PCR yang positif. Kedua jamaah tersebut saat ini masih berada di Pacitan menunggu hasil PCR-nya negatif. Bapak Kiai Haji Husnul Mahrom menegaskan, ada yang namanya surat perintah masuk asrama atau SPMA yang akan dikeluarkan bila semua administrasi yang diperlukan jamaah sudah terpenuhi, seperti visa, vaksinnya semua lengkap, hasil PCR negatif, dan lain sebagainya. Kalau hasil PCR-nya positif, tidak bisa mendapatkan SPMA. Karena itu Kakanwil menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang akan berangkat haji untuk menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Dan pada Kamis pagi tanggal 9 Juni mulai pukul 7, rombongan bis dari kloter 8 dan 9 mulai memasuki asrama haji embarkasi Surabaya. Koper jamaah kloter 8 asal Kabupaten dan Kota Kediri, Surabaya dan Trenggalek serta kloter 9 asal Tulungagung mulai diperiksa oleh petugas melalui X-ray. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan uang senilai 150 juta rupiah cash yang dibungkus rapi dan dimasukkan ke dalam jerigen yang juga diisi dengan beras. Pemilik koper asal Tulungagung ini mengaku uang tersebut merupakan milik dari 5 orang jamaah yang tergabung dalam satu KBIH. Lebih lanjut, Bapak Kiai Haji Husnul Mahrom menjelaskan, berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 4/PBI/2002 tentang persyaratan dan tata cara membawa uang rupiah keluar dan masuk melalui Republik Indonesia, maka setiap orang yang membawa keluar negeri uang tunai rupiah lebih dari 100 juta harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Selain ditemukannya uang dalam koper jamaah, petugas juga masih menemukan koper yang overweight. Kelebihan berat koper jamaah sebagian besar didominasi bahan makanan seperti mie instan, kacang hijau, sagu mutiara, kacang sambal, dan lain sebagainya. PPIH, pastikan visa yang tertukar nama harus segera selesai. Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya, Bapak Abdul Haris memastikan 2 visa yang tertukar nama dan jenis kelamin hari ini harus selesai pada Rabu tanggal 8 Juni. Menurutnya, setelah dilakukan revisi dan perbaikan, siang ini 2 visa tersebut sudah rampung dan dapat diambil oleh kedua jamaah tersebut.
Kedua calon jamaah tersebut tambah Bapak Haris akan segera digabungkan dan diterbangkan bersama dengan kloter berikutnya setelah melakukan PCR dengan hasil negatif. Bapak Haris menjelaskan terdapat 3 jamaah haji asal Lamongan yang visanya mengalami kendala dikarenakan adanya perbedaan nama antara visa dan paspor, salah jenis kelamin dan tanggal kelahiran. Terkait dengan 1 jamaah haji yang terkendala tanggal kelahirannya pada 30 Juni tahun 1957, Sekretaris PPIH menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan sistem. Saat ini pihaknya bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang RI tengah berupaya memperjuangkan jamaah haji tersebut karena menurutnya hal tersebut juga dialami oleh beberapa jamaah haji lainnya. Bapak Abdul Haris menambahkan, hingga saat ini pengurusan visa di Jawa Timur sudah clear hingga kloter ke-11 dan akan terus berproses hingga seluruh visa terselesaikan. Cerita tentang jamaah terselip lagi dengan indahnya kerinduan Ka'bah yang tertunda karena bantu sesama mengantarkan Haji Bejo pergi ke Baitullah. Haji merupakan panggilan ilahi. Kalau sudah waktunya berangkat, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Ungkapan tersebut kiranya tepat disematkan pada wanita kelahiran Magetan 50 tahun silam ini. WK, jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 6, tidak berharap banyak bisa berangkat haji usai kegagalannya menunaikan ibadah haji 22 tahun silam. Pasalnya, kondisi ekonomi yang beliau jalani bersama suami dan keempat anaknya saat ini jauh dari kata berlebih, bahkan makan saja sulit. Kaji Bejo akhirnya menjadi panggilan orang sekitar ketika tahu Ibu NK akhirnya pergi menunaikan rukun Islam kelima. Betapa tidak, dalam hitungan 1 bulan pengurusan, kerinduannya pada Baitullah akan segera terobati. Ibu NK adalah anak tunggal di keluarganya dan menjadi satu-satunya ahli waris pengganti haji ibunya yang sudah sepuh dan tidak layak terbang dari sisi kesehatan. Di antara rasa gembira dan sedih meninggalkan ibunya yang masih sakit, wanita parubaya ini pun akhirnya berangkat tanpa berbekal uang sepeser pun dari rumah. Mantan sekretaris pada salah satu desa di Magetan tidak pernah menampakkan wajah murungnya. Menantu dari kiai desa ini lantas menceritakan kegagalannya berangkat haji beberapa waktu silam. Tahun 2000, saat WK masih menjadi sekretaris desa, ia digaji dengan mengelola tanah bengkok. Tanah tersebut lantas ia sewakan selama setahun dan mendapatkan uang sebesar 4 juta rupiah. Tak berselang lama, seorang memerlukan bantuan pinjaman kepadanya. Jiwa tidak tega pun berpihak pada sang peminjam dan uang deposito yang sudah ia gadang-gadang untuk biaya haji pun akhirnya berpindah tangan tidak dikembalikan. Padahal itu semua untuk membeli perlengkapan seperti baju putih dan mukena. Ujian terus bertubi usai itu. Tak hanya ujian ekonomi, kehamilan anak ketiga pun mengakibatkan sang bayi meninggal dunia di usia 3 hari. Menjelang keberangkatan pun dia diuji dengan kondisi kedua orang tuanya yang sering sakit dan membutuhkan perawatan ekstra. Namun di balik semua ujian yang ada, Allah menyiapkan hadiah indah yang telah lama diimpikan istri dari guru ngaji ini. Ya, berangkat haji ke Baitullah yang juga menjadi impian banyak umat muslim di dunia. Perempuan yang menguasai ilmu bela diri ini yakin, di balik ujian dan kesusahan yang ada, pasti tersimpan kebaikan dan hadiah yang indah. Setibanya di tanah haram yang mustajabah nanti, ia akan memohon kepada Allah agar keluarganya yang sedang diuji, kesehatannya segera pulih dan sehat kembali. Satu lagi calon jamaah haji yang luar biasa, berbekal tekad yang kuat, kuli bangunan segera tunaikan haji. Pria berpawakan kecil ini luar biasa, terlihat begitu gesit dan bersemangat bersama calon jamaah haji lainnya. Aura bahagia terpancar jelas dari wajah keriputnya. Beliau Muhammad Jailani, calon jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 7 embarkasi Surabaya. Bapak dari 3 orang putra asal Sara dan Madiun ini tak menyangka doa yang selalu ia langitkan selama ini akhirnya berwujud nyata.
Jailani bukanlah pekerja kantoran yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Ia harus mengumpulkan rupiah demi rupiah melalui tetesan keringatnya sebagai seorang kuli bangunan demi mewujudkan harapannya menunaikan rukun Islam kelima. Tahun 2007, uang tabungannya terkumpul 5 juta rupiah. Dan 2 tahun berlalu, Jailani menjual sapi yang menjadi uang tabungan tersebut senilai 8 juta rupiah. Lalu ia belikan tanah seharga 10 juta rupiah dengan mencari pinjaman bank untuk menutupi kekurangannya. Di saat itu, keinginannya pergi haji pun makin membuncah. Ia bernazar dalam hati, bila ada yang mau membeli tanahnya, maka uangnya akan ia gunakan untuk daftar haji. Ternyata keinginan kuat Jailani untuk berhaji didengar dan dikabulkan oleh Sang Maha Pengasih. Ketika Allah sudah berhendak kun fayakun, jadilah maka jadi. Seorang dermawan mau membeli tanah Jailani seharga 25 juta rupiah. Dan keberuntungan pun berpihak kepadanya. Seorang nazir desa juga menawarinya untuk membantu menjadi tugas mudin desa dalam mengurus jenazah. Ia lakoni tugas tersebut dengan tetap menjalani pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Jadi mudin ngurus jamaah, kerja seikhlasnya, bayaran seikhlasnya, dan mendapatkan ridho dari Allah. Jailani pun tak menutup mata untuk biaya pelunasan hajinya. Ia pun kembali menabung untuk membeli sapi lagi. Alhamdulillah, beliau sudah melunasi biaya haji dari jualan sapi. Dan sekarang sapinya sudah habis, ujar Jailani sumringah. Di akhir perbincangan, beliau berucap, dalam mendaftar ibadah haji adalah memiliki keinginan yang harus kuat. Insya Allah kalau niat sudah bulat, Allah akan bukakan jalan dari pintu mana saja, bahkan tidak terduga sekalipun. Pungkasnya memotivasi. Berikut gelang haji yang digunakan untuk para calon jemaah haji. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan dari asrama haji Sukolilo sejak Senin lalu diharapkan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dan bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit dan beresiko tinggi, masing-masing diberi tanda berupa gelang khusus. Dalam operasional haji Indonesia tahun ini, Kementerian Kesehatan membagikan sebanyak 3.000 wristband khusus atau gelang pada jamaah haji dengan resiko tinggi atau RISI. Wristband berbentuk seperti smartwatch, dipakai di pergelangan tangan dan terhubung dengan aplikasi tele jemaah pada ponsel pintar milik jamaah haji. Pada wristband terdapat data kondisi kesehatan jamaah haji yang didapat melalui inframerah. Data itu kemudian terhubung ke tele jemaah dan tele petugas secara otomatis. Pemantauan terhadap indikator kesehatan tersebut menjadi parameter dalam pemeriksaan kesehatan secara rutin. Maka jika vital sign naik, misalnya saturasi oksigen turun, akan ada komunikasi dengan petugas yang terdekat langsung respon. Namun, pemerintah tetap berharap para calon jamaah haji untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama proses keberangkatan menuju Tanah Suci. Calon jamaah haji harus jaga disiplin protokol kesehatan serta mematuhi peraturan di Arab Saudi. Demikian dulu Remasam liputan seputar calon jamaah haji pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Akun channel YouTube Samsul Arifin Masam. Diwala-wale tetap Masam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.